Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang menemukan raja dan ratu kerajaan Juandu yang saat ini sudah tewas. Sang master mengambil cincin pusaka tersebut yang telah lama ia cari, dan seketika raja dan ratu itu pun menghilang. Namun tiba-tiba rohnya bangkit kembali dan tidak terima kalau cincin pusaka miliknya diambil. Ia pun menjadi marah karena kerajaannya hancur berantakan, dan mereka semua mencoba mengingatkan kalau kerajaan Juandu memang telah hancur sebelum mereka datang. Yang pada akhirnya sang raja mulai mengingat kembali semua masa lalunya. Kemudian Long pun datang ke sana dan menjadi kesal terhadap sang raja karena ulah sang raja saat ini kerajaan Juandu hancur berantakan. Ternyata raja tersebut merupakan pamannya sendiri yang di saat dulu menggulingkan posisi ayah Long dari kursi sang raja. Lalu setelah itu ayahnya pun dipaksa berperang dan tewas terbunuh. Sedangkan pamannya ini membuat kerjasama dengan klan siluman yang menyebabkan kehancuran kerajaan Juandu. Sang raja yang tidak terima atas tuduhan tersebut lalu memanggil pasukan tengkorak untuk membunuh mereka semua agar mati bersamanya. Beruntungnya sang master mampu memusnahkan roh milik sang raja yang membuat tempat itu akan hancur, dan Zhao Bai segera membawa mereka semua berteleportasi dari tempat tersebut. Setelah berhasil selamat, siluman tadi sangat berterima kasih karena ia bisa menghirup udara bebas, dan sang master memintanya untuk tidak membuat kejahatan kepada manusia. Sesaat mereka baru menyadari kalau Wui bersama Long tidak berada di sana, dan mereka pun segera mencarinya. Yang ternyata saat ini Wui berada di gurun pasir yang akan disandra oleh Long untuk dibawa kembali ke kota Chang'an menemui ayahnya Wui supaya ia bisa mengetahui keberadaan adiknya. Sesaat batu giok milik Wui terjatuh, dan betapa terkejutnya Long setelah melihat batu giok itu sama persis seperti miliknya, dan ia pun menunjukkan miliknya tersebut. Kemudian Wui pun menjawab kalau batu giok itu sudah berada dengannya sejak ia lahir dan ayahnya yang memberikannya. Mengetahui hal itu, Long pun menyadari kalau Wui ternyata merupakan adiknya yang selama ini ia cari karena mereka memiliki batu giok yang sama. Dan mengetahui hal itu, Wui pun merasa tidak percaya terhadap kebenaran tersebut. Sesaat Long pun teringat pedang legenda waktu itu yang melindunginya karena Wui merupakan adiknya sendiri. Namun tetap saja kenyataan itu membuat Wui masih tidak percaya, sehingga ia pun meminta waktu untuk menerima semua ini. Long pun menjelaskan semenjak kerajaan Juandu telah hancur, ia pun membuat sebuah desa, dan Wui pun diajak untuk bertemu dengan warga desa saat ini karena mereka pasti akan senang melihat Wui, seorang pangeran kerajaan Juandu, masihlah hidup. Dengan waktu bersamaan, mereka pun yang melihat cincin tersebut berubah menjadi sebuah gagang pedang. Lalu roh pedang legenda langsung keluar, dan ia sangat terkejut karena gagang pedang itu merupakan pedang milik para dewa yang berperang melawan klan siluman waktu dulu. Sedangkan warga desa yang tersisa dari kerajaan Juandu menyambut kedatangan Wui yang merupakan pangeran mereka yang masihlah hidup. Setelah masuk ke dalam, Master Shi pun mengatakan Wui harus bisa menerima semua kenyataan ini kalau Wui merupakan pangeran dari kerajaan Juandu. Namun Wui merasa bingung kalau memang benar ayahnya merupakan raja dari kerajaan Juandu. Maka yang membunuh ayahnya itu merupakan ayahnya saat ini di kota Chang'an. Sehingga untuk membuktikan semuanya ini, ia akan kembali ke kota Chang'an agar bisa mengetahui kebenarannya.
Kemudian Hui pun dibawa oleh sang master ke sebuah tempat. Di sana ia harus melewati ujian darinya, yang apabila berhasil maka sang master akan mengangkatnya menjadi murid. Ia pun melakukan hal itu karena Hui saat ini memiliki tanggung jawab yang besar karena ia sudah menjadi seorang pangeran. Hui pun menjadi sangat senang dan akan bersungguh-sungguh melewati ujian dari sang master ini. Ia pun diberikan pedang kayu dan ujian yang pertama adalah harus ia lewati, yaitu menaiki gunung di sana. Singkatnya, saat berada di atas betapa terkejutnya ia bertemu dengan dirinya sendiri dan apapun yang ia lakukan juga diikuti olehnya. Yang pada awalnya ia berhasil mengalahkannya, namun ia pada akhirnya terluka saat melawannya. Kemudian ia yang cerdik menggunakan batu di tangannya saat melancarkan pukulan. Seketika bayangan dirinya itu pun berhasil ia musnahkan. Setelah ujian pertama selesai dan ujian kedua pun akan segera dilakukan, yang saat ini ia berada di tempat yang sangatlah dingin. Maka dari itu ia menggunakan boneka mekanisme miliknya yang mampu menghangatkan tubuhnya. Dengan memeluk boneka mekanisme miliknya, ia pun mencoba melewati jembatan tersebut. Namun seketika jembatan itu langsung ambruk. Singkatnya ia pun tersadar dari pingsannya dan Hui meminta maaf karena ujian yang kedua telah gagal ia lewati. Sang master menjawab kalau Hui tidak gagal karena ujian tersebut untuk menguji kesetiaan dan kesabarannya. Hui telah menunjukkan kesetiaannya kepada boneka mekanisme miliknya sendiri yang menendangnya ke atas agar boneka miliknya tidak terjatuh dan rusak. Maka dari itu Hui lulus dalam ujian yang kedua. Sampai saat ini ujian yang terakhir, terlihat sang master membawanya ke dalam sebuah dimensi dan Hui harus mengalahkan boneka mekanisme milik sang master berupa kalajengking. Di saat bertarung, Hui kalah melawan kalajengking tersebut. Kemudian sang master mengatakan Hui harus menemukan titik lemah dari kalajengking itu karena setiap boneka yang memiliki titik lemahnya, dan mendengar hal tersebut ia pun berusaha mencari titik lemahnya. Hingga sampai pada akhirnya ujian ketiga pun berhasil ia lewati. Dan saat ini sang master mengangkatnya menjadi muridnya, yang nantinya Hui akan diajarkan teknik bela diri dan teknik membuat boneka mekanisme. Setelah itu Wenren pun membawanya pergi ke suatu tempat, dan setelah mengetahui Hui sudah menjadi murid dari Master Shi dan seorang pangeran, ia juga ingin mengajarinya teknik terbang. Setelah melakukan semuanya ini, mereka pun beristirahat dan Hui memberikan bunga kepadanya sebagai tanda terima kasih. Bahkan ia pun mengungkapkan perasaannya kalau ia menyukainya, dan Wenren sangatlah terkejut yang langsung pergi meninggalkannya. Saat ini ia pun merasa bingung dan menangis karena ia akan menyerahkan Hui bersama Master Shi sebagai pertukaran agar pemimpinnya dikembalikan oleh kota Liu, karena saat ini pemimpinnya sedang disandra oleh pemimpin kota Liu. Sedangkan Zhao Bai saat ini berada di penjara tempat para tawanan yang disekap oleh kota Liu. Ia pun berhasil menemukan pemimpin perguruan lembah yang dicari Wenren selama ini yang bernama Ketua Jun. Ia pun ingin mengeluarkannya namun tidak bisa karena penjara itu terdapat sebuah segel spiritual yang sulit untuk dibuka. Tak lama kemudian, terdengar pasukan datang ke sana dan ia pun segera bersembunyi. Pasukan itu ingin membawa Ketua Jun karena salah satu muridnya ingin bertemu dengannya. Wenren pada akhirnya bertemu dengan pemimpinnya dan hal tersebut membuatnya sangatlah senang.
Namun di sini ia mencoba berkhianat dan tidak ingin memberitahukan keberadaan Wei bersama Master Xi. Maka dari itu, perempuan dari kota Liu itu menyiksa Ketua Jun dengan bersamaan membaca isi pikiran milik Wenren menggunakan gitar yang dipegangnya agar mengetahui keberadaan Wei beserta Master Xi tanpa Wenren mengatakannya. Sementara itu sang master menceritakan dirinya yang sudah mengingat kembali alasan kota Liu mengejarnya selama ini. Bau pemimpin kota Liu sudah mengetahui kalau dirinya sedang mencari 3 pecahan pedang dewa karena Bau bekerja untuk siluman. Dan pedang dewa merupakan satu-satunya senjata yang mampu menghancurkan klan siluman. Diceritakan kalau pedang dewa itu telah terpecah menjadi 3 bagian, yang saat ini mereka pun berniat kembali ke kota Chang'an dan sedang menunggu Zhao Bai bersama Wenren. Tak lama kemudian, Zhao Bai pun datang ke sana dan mereka pun bertanya keberadaan Wenren yang belum kunjung datang. Bukannya Wenren yang datang melainkan pasukan kota Liu yang akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Perempuan itu mengaku ia bisa menemukan mereka karena Wenren telah memberitahukannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah itu mereka pun bersembunyi di sebuah rumah tua untuk sementara waktu. Di sana Zhao Bai mengatakan kalau ia berhasil menemukan Ketua Jun, pemimpin perguruan lembah yang dicari oleh Wenren selama ini. Mungkin saja Wenren terpaksa memberitahukan posisi mereka saat ini agar bisa membebaskan pemimpinnya. Lalu sang master di sana mengatakan ia sudah tidak memiliki waktu lagi karena keberadaannya sudah diketahui oleh orang-orang kota Liu. Oleh sebab itu sang master akan memberikan semua kemampuan bela dirinya sekaligus pengetahuan mengenai teknik membuat boneka mekanisme kepada Wei, yang pada awalnya Wei menolak karena hal tersebut sama saja sang master melakukan bunuh diri. Namun sang master tidak peduli, ia tidak ingin kemampuan dan pengetahuannya terbuang sia-sia, dan ritual itu pun mulai dilakukan. Benar saja sesaat hampir selesai memberikan semua kekuatannya, Bau pemimpin kota Liu datang ke sana untuk mencarinya. Sang master lalu menyegel mereka bertiga supaya tidak ikut campur. Lalu ia pun keluar untuk menemui Bau. Dari sinilah mereka bertiga pada akhirnya mengetahui kalau Bau merupakan masternya, Master Xi, sekaligus berasal dari kota Liu. Di sana Bau meminta salah satu bagian dari ketiga bagian pedang dewa, yang tentu saja Master Xi menolak dan ia tidak akan memberikannya. Ia juga mengatakan alasan ia mengkhianati kota Liu dikarenakan Bau bekerja sama dengan bangsa siluman. Dikarenakan ia sudah tidak memiliki kemampuan apapun lagi, Bau pun hendak membunuhnya, yang nantinya isi dari kepala Master Xi akan diperiksa mengenai semua kejadian yang pernah ia lalui. Sementara Wei bersama yang lainnya lalu memaksa keluar dengan menghancurkan jendela. Namun di saat keluar, Bau segera melumpuhkan mereka. Wenren bersama Ketua Jun pada akhirnya dibebaskan sebagai imbalan karena telah memberitahukan lokasi Wei bersama Master Xi. Di sana Wenren sangatlah terkejut kalau Master Xi telah tewas terbunuh, sedangkan Wei bersama teman-temannya telah ditangkap. Karena hal itulah ia pun merasa sangatlah bersalah. Di tempat lain, Wei berada di ruangan yang sangat gelap dan ia mengira dirinya telah mati. Ia pun melihat kenangan yang pernah dilaluinya. Lalu tak lama kemudian sang master pun datang ke sana dan kembali memberikan sebuah tanda di tubuhnya sebagai penerus dirinya, sampai akhirnya Wei dilempar keluar dari tempat itu karena sang master ingin Wei harus tetap hidup. Kemudian ia pun terbangun dan merasa sangat bersedih atas kehilangan masternya. Begitu juga
juga dengan Ruan yang terus menangis atas kematian masternya itu. 去西域找指环，这从石像出来之后。 Sementara di tempat lain, Bao menemui salah satu muridnya yang bernama Sen. Ia dipinta untuk membaca isi pikiran dari kepala Master Xi supaya mereka mengetahui letak pecahan dari pedang Dewa Berada. Singkatnya, ritual itu pun mulai dilakukan dan Bao melihat semua kenangan demi kenangan yang pernah dilalui oleh Master Xi sampai akhirnya mereka mengetahui Wui merupakan murid dari Master Xi dan semua kekuatan sekaligus pengetahuan telah diberikan kepadanya. Begitu juga dengan rahasia mengenai pecahan dari pedang Dewa Berada. Sementara di tempat lain, Ketua Jun begitu sangat marah kepada Wenren karena Wenren yang berusaha menyelamatkannya sehingga saat ini Master Xi telah tewas terbunuh. Sementara itu, Zhao Li dihampiri oleh salah satu jenderal kerajaan yang bernama Lan untuk melaporkan kalau Wenren yang membantu pelarian Wui beserta Zhao Bai kemarin merupakan salah satu dari pasukan perguruan lembah. Perguruan lembah dibentuk untuk menciptakan pasukan siap bertarung yang akan dikirim ke kerajaan mereka. Mendengar hal tersebut, Zhao Li menjadi sangatlah marah. Ia pun memerintahkan Lan untuk pergi ke perguruan lembah dan menghukum mati seseorang yang bernama Wenren tersebut karena sudah menerobos masuk ke kerajaan. Saat ini Wui dihampiri oleh roh pedang legenda. Di sana ia akan membantu mereka keluar dari penjara dengan memberikan sebuah gulungan yang berisikan lukisan. Ia pun meminta Wui bersama yang lainnya mengikuti perintahnya kalau mau keluar dari penjara tersebut. Setelah itu, pedang legenda yang dijaga oleh pasukan di sana tiba-tiba terbang. Mereka pun berusaha untuk menangkapnya. Setelah tiba di penjara, sesaat pasukan itu melihat penjara itu kosong dan menyisakan sebuah lukisan di lantai. Lalu ia pun masuk ke dalam untuk mengeceknya. Yang seketika Wui bersama yang lainnya langsung keluar dari lukisan itu yang langsung menyerang pasukan tersebut. Sementara Wenren bersama Ketua Jun saat ini berencana kembali ke penjara untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Meskipun berbahaya, Wenren tetap akan ke sana untuk membayar kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian mereka pun saling bertemu yang membuat Wui menjadi sangatlah marah kepada Wenren karena telah mengkhianati mereka yang menyebabkan sang master tewas terbunuh. 我不想为自己辩解。 Setelah itu mereka pun melewati sebuah lorong yang berisikan 3 orang manusia yang diubah layaknya siluman oleh Bao. Wui pun berusaha melepaskannya dengan tujuan memanfaatkan ketiga orang itu untuk membuat kegaduhan agar mereka bisa kabur. Namun tiba-tiba muncul siluman batu yang ingin menyerang yang merupakan penjaga dari tempat itu. Dengan melihat Wui memiliki kekuatan seperti Master Xi, siluman batu itu bertanya dari mana Wui mempelajarinya. Dan Wui menjawab ia merupakan murid dari sang Master Xi yang saat ini telah tewas dibunuh oleh Bao. Yang tentu saja siluman batu sangatlah terkejut karena Master Xi merupakan orang yang menciptakannya. Lalu ia pun bercerita kalau ia sebenarnya merupakan roh yang diberikan tubuh oleh Master Xi dan ia bukanlah seorang siluman melainkan roh batu. Semenjak Master Xi pergi meninggalkan kota Liu, ia pun dipekerjakan secara paksa oleh Bao sampai akhirnya roh batu tersebut mau membantu Wui dan teman-teman untuk kabur dari sana. Singkatnya, ketiga manusia yang berubah layaknya siluman itu langsung menyerang para penjaga di sana dan membuat keributan. Sedangkan Wui bersama yang lainnya juga bertarung melawan para penjaga pintu keluar hingga akhirnya mereka semua berhasil keluar dari tempat tersebut. Saat di perjalanan, luka yang diderita oleh Wenren semakin lama semakin parah yang membuatnya tidak sanggup untuk berjalan lagi. Lalu Ruan berusaha menyembuhkan lukanya namun tidak bisa. 怎么会这样？
Kemudian Ketua Jun mengatakan kalau Wendren telah menggunakan kekuatan terlarang untuk bertarung menyelamatkannya kemarin. Kekuatan terlarang yang berasal dari perguruan lembah mereka akan memberikan efek kepada pengguna menjadi sangatlah kuat. Namun dalam beberapa menit saja dan setelahnya orang tersebut akan tewas secara perlahan. Lalu tak lama kemudian Sen bersama pasukannya datang ke sana dengan tujuan menangkap Wui. Namun di sini Wui belum menyadari rahasia mengenai pecahan dari pedang dewa ada pada dirinya. Ia pun merasa heran kenapa sekarang dirinya mulai diburu oleh kota Liu yang padahal ia tidak mengenal mereka. Di sana Sen juga menyapa Wendren yang ternyata Wendren tidak pernah mengkhianati teman-temannya karena kemarin isi pikiran milik Wendren telah dibaca untuk mengetahui keberadaan Master Shi waktu itu, yang sampai akhirnya Wui pun menyadari kalau Wendren tidaklah berkhianat. Dan sesaat Sen dengan sengaja menyerang Wendren yang sudah sekarat. Terlihat Wui bersama Zhao Bai bersama-sama melawan Sen. Lalu Roh Batu menyuruh mereka pergi sedangkan ia akan mengalihkan perhatian. Belum sempat melawan, Roh Batu dengan mudah dihancurkan begitu saja. Kemudian Zhao Bai berusaha menteleportasikan mereka semua, namun ternyata Ketua Jun telah tertinggal. Setelah kejadian itu, ketiga murid dari perguruan lembah datang ke lokasi dan melihat sebuah giok milik Ketua Jun. Mereka pun menyadari Wendren berhasil menyelamatkan Ketua Jun dan segera mencari keberadaannya. Lalu salah satu murid yang bernama King melihat Wendren yang sedang terluka di sebuah kuil tua. Ia pun menyerang Wui karena dikira Wui yang menyakitinya, namun Wendren segera menghentikannya. Di malam hari, King mencoba merawat luka Wendren dengan memberikan tenaga dalam, namun hal itu tetap saja sia-sia. Lalu mereka berdua dipanggil keluar oleh Zhao Bai dengan menunjukkan bulan merah dan terdapat sebuah pulau yang terbang. Pada akhirnya mereka pun menyadari kota Liu berada di atas sana. Pantas saja mereka sulit menemukannya. Singkatnya, King berencana membawa Wendren kembali. Di perguruan lembah, Wendren bisa diobati agar tetap selamat dan Wei pun berencana untuk ikut bersama mereka. Saat sebelum pergi, Wei pun meminta Zhao Bai bersama Ruan untuk menunggu di sana dan ia akan kembali. Sementara itu, Bao dihampiri oleh Raja Siluman yang memintanya untuk secepat mungkin untuk mengumpulkan ketiga pecahan pedang dewa sebelum jatuh ke tangan orang lain, dikarenakan pedang itu dapat membunuh klan Siluman. Yang pada akhirnya mereka tiba di perguruan lembah dan Wendren segera ditandu untuk dibawa masuk ke dalam. Di sini Wei pun menjaga sekaligus merawatnya karena bagaimanapun juga ia sangat mencintainya. Wei, sementara itu King bersama murid lainnya menghadap ke seseorang yang merupakan pemimpin sementara di perguruan lembah. King menjelaskan alasan Wendren pergi dari perguruan lembah untuk menyelamatkan Ketua Jun, namun saat ini kembali diculik oleh kota Liu. Sedangkan Wendren dalam posisi sekarat akibat menggunakan kekuatan terlarang dari perguruan mereka. King pun memohon untuk diberikan obat penawarnya. Anggap saja sebagai jasa yang telah dilakukan oleh Wendren yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Ketua Jun. Di sana pemimpin lembah sebenarnya menyetujui permintaan mereka, namun tiba-tiba pasukan dari kerajaan kota Chang'an datang ke sana.
否则处以军长。 Kedatangan Jenderal Lan bukan tanpa alasan. Ia mengatakan terdapat seseorang dari perguruan lembah yang bernama Wenren yang telah membuat keonaran di kerajaan. Maka dari itu putra mahkota Zhao Li meminta pemimpin perguruan lembah menghukum mati atas tindakan yang telah dilakukan oleh Wenren. Yang tentu saja pemimpin lembah tidak bisa berbuat apapun selain menyetujui perintah itu. 哎，钦百强， Berita itu pun langsung segera disampaikan oleh King kepada Wei. Saat ini mereka kebingungan harus berbuat apa agar nyawa Wenren tetap selamat. Lalu King sesaat teringat ada seseorang yang mungkin saja bisa membantu dan mereka pun segera pergi untuk menemui orang tersebut. 他们知道小雨回谷之后， Saat di perjalanan, King menjelaskan kalau orang yang akan mereka temui ini merupakan tetua dari perguruan lembah. Mungkin saja tetua ini bisa membantu mereka. Baru saja tiba di rumah tetua itu, Wei menyadari terdapat jebakan mekanisme di rumah tersebut. Ia yang hebat terhadap serangan boneka mekanisme. Dengan mudahnya ia pun melewati setiap jebakan di sana. Tak lama kemudian, tetua yang bernama Tetua Mo pun langsung keluar dengan mengejar boneka mekanisme miliknya berupa kura-kura. Melihat hal tersebut, Wei membantunya untuk menangkap kura-kura itu. Namun ia tidak tahu kura-kura itu memiliki sayap yang mengakibatkan ia terbang. Beruntungnya Wei berhasil mencabut titik lemah dari boneka mekanisme itu dan berhasil menghentikannya. Melihat Wei yang mengetahui semua kelemahan dari boneka mekanismenya, ia pun langsung bertanya siapa masternya. Dan Wei menjawab Master Si, yang membuat tetua itu terkejut dan bertanya keberadaannya saat ini. Wei pun menjawab Master Si telah tewas terbunuh oleh Bao, pemimpin kota Liu, yang seketika Tetua Mo sangatlah bersedih karena Master Si merupakan sahabatnya. 说不久将会有，唉，无奈呀。 Kemudian Wei bersama King mengatakan maksud kedatangan mereka untuk meminta bantuan dalam menyelamatkan Wenren yang akan dihukum mati esok hari. Tetua Mo menjawab ia bisa membantunya asalkan salah satu temannya juga mau membantu mereka. 说我不帮忙啊？ Kemudian Tetua Mo membawa mereka pergi ke salah satu rumah temannya yang juga merupakan tetua perguruan lembah. Setibanya di sana rumah tetua itu meledak yang ternyata ia gagal menciptakan boneka mekanisme. 我的药！哎呀呀，老东西，你不要！ Lalu Tetua Mo bersama temannya ini saling bertarung untuk menciptakan boneka mekanisme terbaik. Namun seketika temannya ini selalu gagal. 哎呀，大家就要有功啊！ Tetua Mo lalu meminta bantuannya untuk membantu Wenren yang akan dihukum mati esok hari. Namun temannya itu menolak mentah-mentah dengan menjawab urusan perguruan lembah ia sudah tidak ingin ikut campur lagi, sehingga mereka pun diusir keluar. 元大师，我求求你了！ Singkatnya Wei bersama King lalu kembali. Mereka pun bingung harus berbuat apa karena kedua tetua saat ini tidak bisa membantu mereka. King pun berjanji akan berusaha mungkin untuk membawa Wenren kabur dari perguruan dan sisanya ia akan serahkan kepada Wei. Sementara itu, Qiong, murid dari Bao ini diam-diam mencoba mengkhianati Bao. Di sini ia sengaja menemui Zhao Li dengan mengatakan ia merupakan pengganti dari Ming Chuan yang telah meninggal. Dengan memberikan kota kecil di sana, Zhao Li lalu membukanya dan seketika roh dari Raja Siluman memasuki tubuhnya. Yang ternyata Qiong secara diam-diam bekerja sama dengan Raja Siluman karena Raja Siluman sudah tidak yakin terhadap Bao dan akan turun tangan untuk mencari ketiga pecahan dari pedang dewa menggunakan tubuh Zhao Li. Setelah itu Raja Siluman masuk ke dalam giok di sana dan bersembunyi. Setelah Zhao Li menyadari ia tidak bisa mengingat apapun mengenai kejadian barusan, lalu ia pun ingin memastikan apakah Qiong memiliki kekuatan sihir sama seperti Ming Chuan atau tidak, sehingga Qiong pun langsung menunjukkan kemampuannya.
Singkatnya, malam pun tiba. Diperlihatkannya King yang memasuki penjara dengan menyamar agar bisa menemui Wenren, dan dari kejauhan Wui memperhatikan pergerakannya. Lalu di dalam, King memberikan sebuah pil dari tetua kemarin yang dapat meredakan rasa sakit di tubuhnya. Lalu tak lama kemudian Wui pun datang ke sana untuk membawa Wenren pergi jauh. Kemudian King pun membobol jendela dengan memberikan kesempatan kepada mereka berdua agar secepatnya kabur dari penjara. Keesokan paginya, burung mekanisme milik Wui membawa pesan kepada Zhao Bai dan juga Ruan kalau ia berhasil membawa Wenren dan meminta untuk bertemu di suatu tempat. Sampai akhirnya mereka semua pun berkumpul kembali dan berhasil menjauhi wilayah perguruan lembah. Kemudian Wui bersama Wenren akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Chang'an untuk memastikan apakah ayahnya Wui saat ini bukanlah ayah kandungnya dan kenapa ia berada di keluarga tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Siau undur diri dan salam Sundaners. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Long bersama pasukannya sudah berada di rumah Shao Cheng dan ingin membunuhnya dikarenakan telah menyembunyikan identitas Wui yang merupakan adik kandungnya. Lalu Wui datang ke sana untuk menghentikannya dan Long mengatakan kalau Shao Cheng bukanlah ayah Wui melainkan orang yang telah membunuh ayah mereka dan menghancurkan kerajaan Juandu. Lalu Shao Cheng pun mengatakan jujur kalau Wui sebenarnya bukanlah anaknya melainkan anak dari raja kerajaan Juandu. Ia membesarkannya selama ini karena rasa bersalahnya. Alasan ia menghancurkan kerajaan Juandu di saat dulu karena ia hanyalah seorang jenderal yang harus menuruti perintah dari kerajaan kota Chang'an. Kemudian Long langsung menyerangnya, namun tiba-tiba Wui melindunginya yang membuat ia terluka parah. Singkatnya, malam hari pun tiba. Terlihat Long merasa bersalah karena bagaimanapun juga Wui terluka akibat dirinya. Sementara itu pasukan milik Zhao Ning memberikan informasi kalau Wui telah kembali ke kota Chang'an dan mendengar hal tersebut ia pun ingin pergi menemuinya. Namun pasukannya mengatakan kalau saat ini Wui dalam kondisi terluka parah. Di sisi lain, sang tabib mengatakan kalau Wui baik-baik saja karena lukanya itu yang membuatnya saat ini menjadi tak sadarkan diri. Butuh waktu beberapa hari agar Wui bisa siuman kembali. Setelah itu Shao Cheng menjaga Wui di sana. Meskipun Wui bukanlah anaknya, namun Shao Cheng telah menganggap Wui seperti anak kandungnya sendiri dan sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Wenren diberikan pakaian layaknya seorang putri karena ibunya Wui sangat begitu menyukainya. Selama di rumah itu ia dilarang menggunakan pakaian dari perguruan lembah miliknya lagi. Tak lama kemudian, Wui pun sadar kembali dan pelayan di sana begitu sangatlah senang melihatnya sudah terbangun. Lalu Wenren pun masuk ke dalam dan betapa terkejutnya Wui di saat melihat Wenren yang sangatlah cantik. Namun karena tidak biasa menggunakan baju seperti itu, Wenren tersandung di setiap berjalan. Wui mengatakan Wenren sangat cantik menggunakan gaun milik ibunya. Hal tersebut membuat Wenren tersipu malu.
Sementara di luar, Zhao Ning dengan segala pasukannya datang berkunjung dan membawa obat-obatan yang banyak sekali untuk mengobati luka Wei. Dan ia pun segera berlari masuk ke dalam. Namun seketika yang ia lihat Wei sedang bersama dengan Wen Ren, ia pun sedikit cemburu dan segera mengusir Wen Ren dari sana. 还想再休息一下，要不 Di sisi lain, Zhao Li memanggil Qiong dan di sana ia memberikan tugas kepadanya yaitu menangkap Zhao Bai yang dikabarkan berada di kota Chang'an. Qiong pun menjawab ia bersedia melakukannya, namun ia memiliki satu syarat, yaitu ia juga ingin menangkap Wei. 但是这个月无益。 Sedangkan Wen Ren dipinta oleh ibunya Wei untuk mengantarkan obat tersebut kepada Wei dan ia juga dipinta untuk berpura-pura yang membuat obat ini. Namun di sini Wen Ren merasa ragu karena Zhao Ning berada di sana saat ini. Lalu setelah itu sang ibu pun menemui pelayan dan meminta pelayan itu jangan sampai Zhao Ning memasuki kamar uji, yang ternyata tujuan ia melakukan semuanya ini karena ia tidak ingin Zhao Ning mendekati anaknya. Dengan waktu bersamaan, Jenderal Lan tiba-tiba bertemu dengan Zhao Bai dan seketika ia pun ketakutan karena Zhao Bai memaksanya untuk membawa ia bertemu dengan ibunya saat ini. Singkatnya, Lan pun menunjukkan sebuah kamar dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Namun di saat Zhao Bai masuk, ibunya tidak berada di sana, yang ternyata ia telah ditipu oleh Lan dan segera mengurungnya ke dalam kamar tersebut. Pasukan kerajaan yang telah menunggu kedatangannya langsung segera menyerang. Kemudian datanglah Qiong ke sana, yang ternyata semuanya ini memang sudah direncanakan sebelumnya untuk menjebak Zhao Bai. Dalam pertarungan itu, Zhao Bai bukanlah lawan yang sebanding saat berhadapan dengan Qiong, yang membuat ia kalah tak berdaya. Sementara Ruan mengikuti jejak Zhao Bai dan khawatir akan keselamatannya. Setelah berhasil menemukannya, ia pun segera membawa Zhao Bai kabur dari tempat tersebut. Mereka pun berhasil kabur dengan berteleportasi meninggalkan tempat tadi. Lalu Zhao Bai menunjukkan mutiara duyung yang merupakan air mata ibunya. Ia pun meminta Ruan untuk melacak keberadaan ibunya menggunakan air mata duyung tersebut. Ruan lalu mencoba melacaknya, yang pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan lokasi tempat ibunya Zhao Bai. Terlihat banyak sekali pasukan di sana yang berjaga dan hendak menangkap mereka berdua. Sedangkan di dalam, Zhao Li bersiap membunuh ibunya Zhao Bai atas perintah dari sang raja. Ibunya Zhao Bai ini akan segera dihukum mati. Zhao Bai yang menyadari ibunya akan dihukum mati, bergegas mengalahkan pasukan di sana untuk menyelamatkan ibunya. Namun di saat sampai di dalam, terlihat sang ibu sudah tidak bernyawa, yang membuatnya sangatlah bersedih. Oleh karena itu ia pun sangat dendam kepada Zhao Li dan ingin membunuhnya. Di sana Zhao Li seketika dirasuki oleh roh jahat siluman yang berada di batu giok dan ia pun sangatlah mudah mengalahkan Zhao Bai, yang membuat Zhao Bai bersama Ruan terlempar dari sana. Dengan waktu bersamaan, Wei bersama ibunya memanggil roh pedang legenda untuk bertanya mengenai masa lalu yang menimpa kerajaan Juandu. Dan di saat dulu, terdapat seorang mantan raja yang bernama Han. Ia merupakan ayah sebenarnya Wei yang kalah bertarung melawan pasukan dari kerajaan kota Chang'an yang dipimpin oleh Shao Cheng. Namun di saat itu Shao Cheng telah mundur dari medan peperangan karena sudah menang.
Lalu dari arah atas, Han melihat warga desa kerajaan Juandu saling membunuh satu sama lain, yang penyebabnya karena pohon jumu yang berdatangan ke sana untuk merasuki para warga. Yang ternyata bukan Shao Cheng yang membunuh semua warga yang tidak berdosa tersebut, melainkan roh siluman dari pohon itu. 还没走，我不能走。速速！ Lalu setelah itu Han pun dituduh bekerja sama dengan Shao Cheng untuk menggulingkan posisi raja kerajaan Juandu. Di sini Han menepis tuduhan tersebut, walaupun sebelumnya ia memang seorang raja yang digulingkan tahtanya oleh adiknya sendiri. Namun ia tidak pernah sekalipun untuk melakukan pemberontakan kepada kerajaannya sendiri. Dan atas tuduhan itu, Kasim raja di sana langsung dibunuhnya, sehingga penyebab itulah Han dicap sebagai pengkhianat kerajaan Juandu. Kemudian ia pun meminta prajuritnya untuk memberikan pedang legenda yang ia gunakan saat ini agar diberikan kepada Shao Cheng, dan juga roh siluman yang berdatangan ke sana itu disebabkan oleh pohon jumu. Lalu ia pun melakukan bunuh diri di sana. Setelah itu Shao Cheng pun dihampiri prajuritnya dengan memberikan pedang legenda sekaligus seorang anak laki-laki, yaitu Wei, yang dimana Han meminta menjaganya. Di saat peperangan itu telah selesai, Shao Cheng menemui sang raja dan meminta untuk dicabut statusnya sebagai seorang jenderal dikarenakan dia ingin menjadi warga biasa saja, sehingga sang raja menerima permintaannya, namun dengan satu syarat. Shao Cheng harus membuat semua warga tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan kerajaan Juandu saat ini. 从今日起，朕 Dengan cerita itulah, Wei pada akhirnya sudah mengetahui kebenaran yang terjadi kalau Shao Cheng, ayah angkatnya tersebut, bukanlah penyebab segalanya ini, melainkan klan siluman yang telah memanfaatkan peperangan waktu itu menggunakan roh tanaman milik klan siluman. 就怕你会因此借还。 Setelah itu Wei mengejar ayahnya yang hendak pergi ke tempat pengasingan atas segala dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Di sana Wei mengatakan ia sudah mengetahui semua masa lalu yang telah terjadi dan Shao Cheng tidaklah bersalah. Ia mengetahui itu dari roh pedang siluman yang menunjukkannya, dan di sini Shao Cheng menjadi sangatlah senang mendengarkannya. Namun bagaimanapun juga sang ayah tetap akan pergi ke tempat pengasingan untuk menenangkan dirinya. 也未定。 Sedangkan Zhao Bai bersama Ruan saat ini berada di sebuah kuil. Mereka berdua disembunyikan di sebuah tempat oleh biksu di sana. 阿弥陀佛。 Yang ternyata di saat mereka berdua terjatuh kemarin, biksu tersebutlah yang menteleportasikan mereka karena ia mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Zhao Li. Sang biksu melakukan semuanya ini dikarenakan Zhao Bai merupakan orang baik yang difitnah. Ia lalu memberikan sebuah surat dan tas kecil yang berisikan air mata darah duyung milik ibunya itu. 在慈恩寺， 一泽， Sementara di kota Liu, Raja Siluman memerintahkan Qiong untuk segera melakukan tugasnya. Ia pun memberikan sedikit kekuatannya kepada Qiong agar kelak Qiong mampu membunuh Wei dan menghancurkan pedang legenda yang berada dengannya. 螳螂决死。 Dengan waktu bersamaan, Wenren dibawa oleh ibunya Wei ke suatu tempat yang dimana Wenren dibelikan perlengkapan perempuan agar nantinya semakin bertambah cantik. 这茶蕊嫩白叶是月 Sedangkan Wei tak sengaja bertemu dengan Zhao Ning yang mengaku telah melakukan pembunuhan untuk Wei. Lalu ia pun bertanya pembunuhan apa yang telah dilakukannya. Ternyata Long beserta seluruh pasukannya hendak dihukum mati oleh pasukan kerajaan kota Chang'an atas perintah dari Zhao Ning karena ia telah mengetahui bahwa Wei kemarin terluka disebabkan oleh mereka. Mendengar hal itu, Wei menjadi sangatlah marah dan segera melepaskan Long. Bahkan ia pun menyuruh Zhao Ning mengusir seluruh pasukan kerajaan dari tempat tersebut. 你差点酿成大错。 Setelah itu Wei pun mengatakan ia telah mengetahui semua kebenaran mengenai kejadian 20 tahun yang lalu yang menimpa kerajaan Juandu. Setelah menceritakan semuanya, Long sangatlah terkejut bahwasanya kerajaan Juandu menjadi hancur bukan ulah dari kerajaan kota Chang'an, melainkan dari klan siluman yang memanfaatkan kesempatan. Bahkan Shao Cheng juga bukanlah orang yang membunuh ayah mereka, melainkan ayah mereka di saat dulu melakukan bunuh diri. Long pada akhirnya menyadari kalau selama ini ia telah salah paham. Ia pun saat ini akan menyelidiki pohon jumu tersebut dan mencari tahu letak pohon itu berasal.
真相。 Namun tetap saja Long tidak bisa melupakan tragedi 20 tahun yang lalu. Shao Cheng yang dulu secara tiba-tiba menyerang kerajaan Juandu. Hui pun menjawab apabila ia masih ingin membunuh Shao Cheng, maka mulai sekarang mereka merupakan musuh. Di sana Long memberikan satu syarat, ia bisa saja tidak membunuh Shao Cheng, namun Hui harus ikut bersamanya untuk membangkitkan kembali kerajaan Juandu. Namun hal tersebut ditolak oleh Hui karena bagaimanapun juga Shao Cheng merupakan ayahnya yang membesarkannya hingga sekarang. Ia bersedia tetap bersama dengan Long kemanapun ia pergi. Namun Hui tidak bisa meninggalkan kota Chang'an, sehingga Long menjadi kecewa terhadap keputusannya itu yang memilih Shao Cheng daripada dirinya yang merupakan kakak kandungnya sendiri. 这就是你最后的选择。只要你还活着，走。 Lalu dari kejauhan Hui melihat kepergian Long, dan roh pedang di sana mengatakan kenapa ia tidak menceritakan bahwa pohon cumu berasal dari kota Liu. Hui pun menjawab ia sengaja tidak mengatakannya karena ia mengetahui sifat Long yang akan menyerang kota Liu untuk membalaskan dendamnya. Di sini mereka semua pun tahu bahwa kota Liu begitu sangatlah kuat yang pastinya Long akan mati secara sia-sia, dan ia tidak ingin itu terjadi. Lalu di malam harinya, Wen Ren memberikan telur mekanisme kepada Hui yang berasal dari ibunya sendiri. Hui sangatlah terkejut karena ibunya juga memiliki telur mekanisme itu, yang berarti terdapat 3 telur yang berasal dari Master Xi. Di saat ia menggabungkan ketiga telur tersebut, Hui pun menyadari apabila digabungkan, maka ketiga telur itu menghasilkan sebuah mekanisme yang baru. Sampai keesokan harinya, Zhao Bai melihat sang raja bersama dengan Zhao Li sedang melakukan perjalanan untuk mengkremasi mayat permaisuri atau ibunya Zhao Bai, yang saat ini ia memiliki ambisi untuk balas dendam kepada sang raja sekaligus Zhao Li yang telah membuat ibunya menderita. Bahkan ia juga memutuskan untuk merebut tahta kerajaan kota Chang'an agar kelak ia yang menjadi raja bisa memimpin kota Chang'an dan memakmurkan semua penduduk di sini. 让皇位，你是否？ Sedangkan Hui saat ini berhasil menggabungkan ketiga telur mekanisme itu menjadi sebuah kotak besar. Di saat ia menekan keempat tombol di sana, secara tiba-tiba ia bersama Wen Ren terhisap ke dalam kotak tersebut dan berada di sebuah tempat. 这个岩甲里 Lalu bayangan yang dibuat oleh Master Xi mengatakan kalau dimensi itu memang sengaja dibuat untuk menyimpan segala informasi yang telah dikumpulkan oleh sang Master. Siapapun yang masuk ke sana, maka tandanya sang Master telah meninggal. Lalu Hui pun diberikan sebuah gulungan di atas meja yang kelak ia akan mengetahui lokasi dan keberadaan dari pecahan pedang dewa berada. 终究难以回报。 Terlihat satu pecahan dari pedang dewa telah berhasil ditemukan, dan saat ini Hui harus menemukan 2 pecahannya lagi. Dengan begitu Hui akan menjadi tidak terkalahkan di saat menggunakan pedang dewa tersebut. Di sana Hui membuka kitab tersebut dan membaca sejarah terciptanya kota Liu, yang pada intinya dewa sejak dulu menciptakan kota Liu beserta warga penduduk yang hidup damai. Namun di tengah-tengah kota Liu terdapat pohon besar yang bernama pohon cumu. Itulah sumber kehidupan semua makhluk hidup yang berada di sana. Bahkan ribuan tahun berlalu, suatu peristiwa pohon cumu tiba-tiba menghasilkan udara kotor dan beracun yang membuat satu persatu makhluk hidup di sana menjadi tewas. 从此再也不曾。 Dan di saat dia pemimpin kota Liu membuat kedua bocah laki-laki dan perempuan untuk dijadikan tumbal dengan maksud pohon cumu menjadi sempurna kembali. 难以尽数。 Namun hal tersebut membuat dewa menjadi sangatlah marah dan membunuh pemimpin kota Liu di saat dulu. Singkatnya, Bao pun diangkat menjadi pemimpin kota Liu yang baru dengan misi memperbaiki pohon cumu yang mengeluarkan udara kotor dan beracun. Bahkan Master Xi di saat itu merupakan murid
terbaik yang pernah ada. Bao pun sangatlah kagum kepadanya dan memberikan tugas untuk memperbaiki pohon cumuk. Namun pohon cumuk tersebut tidak ada perubahan dan malah semakin rusak, hingga sampai pada akhirnya Bao bekerja sama dengan Raja Siluman, yang dimana Raja Siluman akan membuat semua penduduk di kota Liu tetap bisa hidup dengan menghirup udara kotor yang dihasilkan oleh pohon cumuk. Di saat itulah peperangan terjadi antara kerajaan Juandu dan kerajaan kota Chang'an. Dari sinilah kerajaan Juandu menjadi tumbal dan seluruh penduduknya tewas akibat terkena menghirup udara kotor dari pohon cumuk, yang dimana jiwa-jiwa yang meninggal itu diserap oleh Raja Siluman. Di sini Master Yi sangatlah tidak setuju akan semuanya ini dan memilih pergi meninggalkan kota Liu yang sudah tidak baik-baik lagi. Selama perjalanannya, ia mengumpulkan semua informasi mengenai pecahan pedang legenda yang terdiri dari 3 pecahan, yaitu berupa gagang, cahaya, dan bayangan. Lalu informasi itu ia simpan di dalam dimensi miliknya untuk bisa masuk ke sana, yang membuat 3 telur mekanisme. Apabila digabungkan, maka bisa masuk ke dalam dimensi tersebut. Setelah mendapatkan lokasi keberadaan 2 pecahan dari pedang dewa, Hui pun akan pergi berpetualang untuk menyatukannya kembali demi melanjutkan misi dari sang master. Di malam harinya, Wenren bertanya apakah mereka harus memberitahukan ibu dan ayah Hui mengenai kepergian mereka untuk mengumpulkan pecahan pedang-pedang dewa. Di sini Hui melarangnya karena ia tidak ingin ayah dan ibunya khawatir, sehingga mereka pun harus merahasiakan semuanya ini. Lalu setelah itu Hui mengajak Wenren untuk pergi ke pasar karena sedang diadakan festival tahunan. Ia mengajaknya pergi berjalan-jalan dan bersenang-senang sebelum meninggalkan kota Chang'an. Di sana Wenren mencoba setiap permainan di pasar dan selalu menang. Di tempat lain, Zhao Ning datang ke rumah Hui dan tidak mendapati ia di kamarnya. Lalu Zhao Ning bertanya kepada salah satu pelayan yang mengatakan kalau Hui pergi bersama Wenren untuk menghadiri festival tahunan di pasar. Terlihat kembang api mulai dinyalakan, dan di saat itu juga Hui menyatakan perasaannya kepada Wenren, yang membuat Wenren sangatlah terkejut sekaligus tersipu malu. Ia sengaja menyatakan perasaannya sebelum mereka pergi karena misi akan dilakukan dapat membahayakan nyawa mereka. Di sini Zhao Ning mendengarkan semua ucapannya dan bertanya Hui mau pergi kemana. Hui pun menjawab ia akan pergi mengumpulkan pecahan pedang dewa, yang tentu saja Zhao Ning ingin ikut bersamanya namun dicegah oleh Hui. Setelah itu Zhao Ning menemui dan meminta ayahnya itu untuk membuat ia bersama Hui segera menikah. Sang ayah pada awalnya tidak setuju karena kasta mereka yang sangatlah berbeda. Namun Zhao Ning tidak peduli, bahkan sang ayah pun menuruti permintaannya. Sampai keesokan harinya, dekrit sang raja mulai dibacakan oleh menteri kerajaan dan berita mengenai Hui akan menikah dengan Zhao Ning tersebar ke seluruh kota. Terlihat Hui bersama Wenren yang di saat itu akan pergi sangatlah terkejut setelah mengetahuinya dan memutuskan menunda kepergian mereka. Sementara Zhao Bai bersama Ruan merasa heran kenapa Hui dan Wenren belum kunjung datang, yang padahal mereka sudah berjanji di tempat ini. Terlihat Hui menemui kedua orang tuanya dan menyatakan tidak setuju kalau ia menikah dengan Zhao Ning karena perempuan yang ia cintai adalah Wenren. Mendengar hal itu, dengan segera sang ayah mengajaknya untuk masuk ke dalam dengan membahas semuanya ini. Saat berada di dalam, Hui mengatakan kepada Wenren kalau Zhao Ning melakukan semuanya ini karena pasti Zhao Ning tidak ingin ia pergi dari kota Chang'an. Oleh karena itu Hui akan pergi ke istana kerajaan dan menemui Zhao Ning untuk memarahinya. Setibanya di istana, ia pun sangatlah marah terhadap sikap Zhao Ning yang langsung mengaku ia memang melakukan semuanya ini supaya Hui tidak pergi meninggalkan kota Chang'an karena ia sangatlah takut Hui tidak akan kembali. Namun satu hal yang perlu Hui tahu selainkan melarangnya pergi, dan ia selama ini menyukainya. Mendengar hal itu Hui sangatlah terkejut karena selama ini ia mengira Zhao Ning hanya bercanda menyukai dirinya. Namun tetap saja ia sudah menyukai perempuan lain.
lain dan harus tetap bersama-sama dari kota Chang'an untuk mengumpulkan pecahan pedang dewa tersebut. Di tempat lain, Zhao Bai bersama Ruan yang sedang berada di sebuah kedai tak sengaja mendengarkan percakapan orang-orang di sana yang sedang membahas putri Zhao Ning yang akan menikah dengan Hui. Lalu mereka pun terkejut mendengarkannya. Saat di malam hari, ibunya Hui menemui Wenren dan di sana Wenren mengatakan ia akan pergi malam ini juga karena ia tidak ingin Hui terkena masalah apabila melanggar perintah dari sang raja. Karena apabila itu terjadi, maka seluruh keluarga Hui termasuk kedua orang tuanya ini akan dibunuh oleh sang raja. Maka dari itu ia memutuskan untuk pergi. Di sini ibunya Hui sangatlah menyesal tidak bisa menyatukan Wenren bersama Hui. Namun bagaimanapun juga perintah sang raja keputusan yang mutlak yang tidak bisa ia lawan. Dan keesokan harinya, Hui menghampiri kamar Wenren dengan mendapati sebuah surat. Ia pun terkejut setelah mengetahui Wenren telah pergi tadi malam untuk mencari pecahan pedang dewa agar bisa menyelamatkan ketua Jun yang saat ini ditahan oleh Bao di kota Liu. Ia pun segera keluar untuk pergi menyusul namun segera ditahan oleh ibunya. Ia pun diikat di dalam kamar supaya tidak bisa kabur lagi dan sang ayah di sana tidak bisa berbuat apapun selain menuruti kemauan istrinya. 娘，这次就算爹求你了。 Sedangkan di luar, Zhao Bai melihat banyak sekali penjaga di depan rumah Hui. Merasa khawatir mereka pun menyelinap masuk agar mengetahui apa yang telah terjadi. Hingga di malam harinya mereka melihat Hui dalam posisi terikat dan di sini Hui meminta mereka untuk melepaskannya agar bisa menyusul kepergian Wenren. 我们一路走到今天了，以后有很多人遭受牵连。 Di saat akan keluar, ia mendengarkan percakapan para pelayannya yang mengatakan apabila Hui tidak menikah dengan Zhao Ning, maka seluruh keluarganya akan dihukum mati. Yang pada awalnya ia tidak peduli karena ayahnya pasti bisa menyelesaikan semua masalah saat ini. Namun di saat ia telah berada di depan gerbang keluar, ia pun berpikir kembali bagaimana kalau seluruh keluarganya benar-benar dibunuh karena dirinya, yang apabila itu terjadi maka ia akan menyesal seumur hidup. Oleh karena itu Hui memutuskan untuk menunda kepergiannya dan menyelesaikan masalahnya dengan Zhao Ning terlebih dahulu. Dan benar saja, menteri kerajaan telah berada di rumahnya. Ayah dan ibunya sempat kebingungan karena Hui telah menghilang. Namun tak lama kemudian ia pun datang ke sana. Terlihat menteri kerajaan memintanya untuk mencoba gaun pernikahan yang telah dibuat. Dengan wajah sedih, ia pun menggunakannya. Lalu setelah itu ia pun menjadi marah kepada dirinya sendiri yang tidak berguna dan tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Sang ibu yang melihatnya seperti itu tidak berani untuk menemuinya dan memilih pergi dari sana. Sedangkan Zhao Ning sangatlah bersedih yang mengetahui kalau pernikahan ini hanya akan menjadi masalah suatu saat nanti karena Hui yang tidak mencintai dirinya. Tak lama kemudian Zhao Bai pun datang menemuinya. Di sana ia menasihati adiknya ini untuk tidak memaksa semua kehendaknya. Meskipun Zhao Ning seorang putri kerajaan, namun tidak semuanya ia bisa lakukan untuk menjadi miliknya, terutama Hui. Yang apabila Zhao Ning tetap memaksanya untuk menikah, maka sama saja Zhao Ning merenggut kebebasan Hui. Karena untuk bisa membuat Hui mencintainya, Zhao Ning harus mendukung apapun yang dilakukan oleh Hui. Zhao Ning sesaat mulai menyadari apa yang dilakukannya saat ini merupakan salah. Namun ia tidak bisa membatalkan pernikahannya tersebut karena sang raja sudah mengaturnya. Sampai keesokan harinya terlihat pernikahan pun segera dilaksanakan. Di sana Hui tidak sedikit pun tersenyum dan sangat terpaksa untuk melakukannya. 请新人拜堂。
Bahkan di saat pernikahan terjadi, tiba-tiba Zhao Ning membatalkan pernikahan tersebut dengan beralasan ia ingin menikah dengan seorang pangeran saja. Baginya Hui tidak sederajat dengan dirinya, yang membuat semua orang di sana sangatlah terkejut. Dan sang raja yang mendengar hal itu pun harus menuruti perkataannya, karena bagaimanapun juga sang raja sejak awal memang tidak setuju anaknya ini menikah dengan Hui. 你这个毛头小子，还做梦要娶？你看看他，闻不能闻。 不上台啊！ Di sana Hui menyadari apa yang dilakukan oleh Zhao Ning. Ia pun mengajaknya pergi dan bersenang-senang menggunakan burung mekanismenya. 一次发觉，这皇宫就跟东。 Sesaat Zhao Ning meminta maaf dan meminta satu permintaan, yaitu ia ingin dipeluk olehnya. Dan Hui lalu melakukannya yang membuat Zhao Ning begitu sangatlah senang. 我再也没有什么遗憾了。一泽，公主就那么喜欢？ 体验到外边的天地吧。 Setelah itu Hui memberikan burung mekaniknya itu, karena kepergiannya saat ini akan sangatlah lama dan tidak tahu akan bisa kembali dengan selamat atau tidak. Namun ia berjanji akan kembali ke kota Chang'an suatu saat nanti. Di sini Zhao Ning menutupi kesedihannya dengan tersenyum dan berteriak ia sangat membencinya. Sedangkan saat ini Wenren telah berada di Pulau Xinglu, salah satu tempat dari pecahan pedang dewa. Namun tiba-tiba ia diserang oleh akar pohon dan mengikat tubuhnya. Tak lama kemudian, Hui bersama teman-temannya datang ke pulau tersebut dan Xiao Bai merasakan banyak sekali aura siluman di pulau itu sehingga mereka harus berhati-hati. Kemudian akar pohon itu pun mulai menyerang mereka, yang seketika mereka melihat Wenren terikat di sana. Lalu Hui segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Wenren, ia pun sangatlah marah kepadanya karena sangat nekat pergi mencari pecahan pedang dewa seorang diri, karena ia yang khawatir akan terjadi hal buruk kepadanya. 自己一个人去找昭明之影吗？你听我说，我都以为我要失去你了。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.